Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zakia. Saya mahasiswa Universitas Terbuka. Eh, Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Eh, di sini saya akan membahas tentang sejarah Pancasila dari masa ke masa, yaitu dari masa revolusi fisik, masa RIS, eh, masa parlementer, Orde Baru, hingga masa sekarang. Yang pertama akan saya bahas yaitu tentang revolusi fisik. Jadi ceritanya eh, pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, Belanda ini masih saja ingin menduduki Indonesia. Walaupun Indonesia sudah berdaulat, sudah merdeka ya, ia masih saja menyerang Indonesia. Tepatnya pada tanggal 10 November di Surabaya. Ia melakukan penyerangan di sana. Negara Belanda melakukan penyerangan di sana. Sampai negara dari luar pun, dari internasional pun merasa butuh adanya eh, wasilah atau peran untuk menjembatani antara Indonesia dengan Belanda. Negara tersebut adalah negara Inggris, sehingga pada waktu itu terjadilah perundingan Linggarjati. Di situ Inggris menjadi jembatan antara Indonesia dengan Belanda ya. Namun Belanda ini saking nakalnya, ia merasa setelah menjalani perjanjian Linggarjati ini, di tengah jalan dia merasa tidak sesuai lagi nih dengan tujuannya di Indonesia. Dari Akhirnya Belanda ini keluar dari perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer pertama di Indonesia, sehingga mengundang kecaman dari pihak internasional. Dan ada 3 negara yang menjembatani. Selain Inggris tadi, ada Amerika dan Australia. 3 negara ini menjadi jembatan untuk berdiskusi antara Indonesia dengan Belanda. Perundingan ini terjadi di kapal Renville milik Amerika, sehingga perjanjian ini dinamakan Perjanjian Renville. Ya. Kemudian namanya Belanda ya, bukan Belanda kalau tidak nakal gitu ya. Sama seperti perjanjian pertama tadi, perjanjian Linggarjati, Belanda pun melanggar kembali perjanjian Renville hingga melakukan agresi militer kedua terhadap Indonesia. Dan lagi-lagi mendapatkan kecaman dari dunia internasional juga. Sehingga Muhammad Rom dan Van Royem melakukan atau mereka berdua ini berdiskusi dalam KMB, Konferensi Meja Bundar yang terjadi di Den Haag, Belanda. Belanda ini menginginkan Indonesia ini tidak berbentuk NKRI, melainkan RIS, Republik Indonesia Serikat. Namun, ini sudah masuk ke masa RIS ya, karena tidak sesuai dengan para orang-orang pembentuk Pancasila, bapak-bapak yang membentuk Pancasila ini, dan sesuai dengan tujuan negara Indonesia, sehingga didoronglah untuk kembali ke NKRI. Ya, akhirnya RIS pun runtuh dan masuklah Indonesia ke masa parlementer. Di masa ini yang menjadi pemimpinnya adalah Bapak Soekarno. Di masa ini juga
pemilu di Indonesia pertama kali dilakukan. Pemilu ini memilih DPR dan anggota konstituante ya. Pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Maret 1955. Eh, ada 4 partai yang menjadi pemenang dalam pemilu ini. Yang pertama adalah Partai PNI atau Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Di masa ini, ternyata ada sebagian kelompok yang tidak merasa puas karena di masa ini undang-undangnya itu menjadi Undang-Undang Dasar 1945 karena pada masa RIS Indonesia itu menggunakan Undang-Undang Dasar sementara ya. Undang-Undang Dasar sementara melalui dekret Presiden, Soekarno mengeluarkan dekret Presiden, Bapak Soekarno mengeluarkan dekret Presiden, dan kembalilah Indonesia kepada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai dasar negaranya. Karena adanya pihak yang tidak puas ini, membuat kekacauan sehingga Bapak Soekarno pun dianggap tidak bisa menangani masalah ini dan dipukul mundur sehingga masuklah ke masa Orde Baru. Masa ini yang menjadi pemimpin adalah Bapak Soeharto. Beliau ini pada masa ini Orde Baru ini Pancasila sangat kuat sekali. Dan menjadikan pengucapan atau pelafalan Pancasila menjadi P4 ya. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dinamakan P4. P4 ini sesuai anjuran Bapak Soeharto harus dilakukan di setiap instansi sekolah dan lembaga pemerintahan. Namun saking kuatnya Pancasila di masa ini, Pancasila bukan hanya mengatur seluruh urusan negara, namun mengatur di luar negara juga, maksudnya di luar urusan negara gitu, masalah-masalah di luar urusan negara. Ternyata itu juga yang menjadi kelemahan Pancasila di masa Orde Baru ini. Sehingga Bapak Soeharto pun dipaksa mundur ya. Pada masuklah masa reformasi. Masa reformasi ini masa-masa yang sulit juga ya. Di sini Pancasila ada nilai-nilai Pancasila ada bukan sedikit, bahkan banyak penurunan di masa reformasi ini karena orang-orang itu seakan anti dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu dianggap keras karena saking tadi pada masa Orde Baru Pancasila ini mengatur semuanya, bukan hanya urusan negara, semua masalah di luar negara diatur dengan Pancasila sehingga masyarakat itu merasa keras sekali dengan Pancasila. Banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan pada masa reformasi ini tentang nilai-nilai Pancasila, seperti adanya tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika, terus lambang negara Indonesia Pancasila, burung Garuda Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, dan lain sebagainya. Namun yang menjadi penguat justru pada tahun 2017. Ini dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Pada masa itu beliau membentuk sebuah badan yang menangani tentang Pancasila, dan mengukuhkan pada 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Baik, itu saja sejarah singkat Pancasila dari masa revolusi fisik hingga RIS,
parlementer, Orde Baru hingga masa sekarang. Semoga video saya ini bermanfaat. Video saya walaupun singkat, semoga bermanfaat untuk semuanya dan bisa memenuhi tugas perkuliahan saya di mata kuliah Pancasila. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.